Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Brinda yang rilis di tahun 2024. Disutradarai oleh Surya Manos Vanggala, Brinda adalah film misteri India berbahasa Telugu yang dibintangi Trisha Krishnan sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di salah satu desa pedalaman hutan, gadis kecil bernama Chinu memanggil sang kakak yang bernama Satya dengan sebutan Sachi. Keduanya tampak bahagia memainkan drama kematian di areal hutan. Memberikan mainan orang-orangan sawah yang dibuatnya dari ranting kayu, Satya mengatakan jika Chinu akan selalu bahagia berada di sampingnya. Sachi! Di dalam desa, pria paruh baya meninggal secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Tokoh agama yang disebut suami mengatakan jika desa mereka terkena kutukan dari arwah penunggu hutan. Takut korban bertambah banyak, suami memaksa warga desa memberikan persembahan dengan tumbal manusia. Dan tanpa disangka, suami menunjuk Chinu agar dijadikan persembahan di gerhana malam hari nanti. Ibunda mereka bernama Sonia sangat terpukul dan mengatakan jika ia akan menggantikan posisi Chinu sebagai persembahan. Namun karena keputusan tidak dapat dirubah, suami langsung menolaknya. Sonia memutuskan meninggalkan desa bersama Chinu dan juga Satya. Namun saat melewati persimpangan, Satya mengambil rute berbeda dan akhirnya ia pun terpisah dengan ibu dan adik kesayangannya. Sebelum warga menangkapnya, Sonia buru-buru memasukkan Chinu ke dalam truk angkutan yang berjalan meninggalkan hutan. Dan walaupun buah hatinya selamat, Sonia terpaksa menuruti permintaan warga yang langsung menggiringnya ke hadapan suami. 25 tahun setelah kejadian tersebut, perwira polisi bernama Brinda memulai aktivitas pagi bersama keluarga. Lulus dengan peringkat terbaik, Brinda ditugaskan menjadi wakil inspektur polisi di kantor polisi Kateru. 3 bulan bertugas di sana, Brinda tampaknya tidak terlalu terbuka dan lebih menutup diri. Bahkan wakil inspektur bernama Sarati sangat bingung dengan sifat Brinda yang tidak mau mengobrol walaupun di jam-jam istirahat. Solomon selaku inspektur Kateru merasa dirinya adalah atasan yang harus dihormati. Dan berbeda dengan personil lainnya, Brinda menganggap Solomon tak lebih sebagai rekan kerja yang tidak perlu dihormati secara berlebihan. Brinda memiliki ibu bernama Vasundara dan adik perempuan bernama Yasna. Memiliki seorang ayah bernama Tuan Ragu, ketiganya telah ditinggal mati sejak 15 tahun silam. Tuan Ragu yang merupakan inspektur polisi terbunuh saat menyelamatkan seorang gadis yang sedang dianiaya. Ia ditikam dengan benda tajam oleh orang tak dikenal. Kepolisian Kateru akhirnya dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria yang terdampar di pinggir sungai. Melakukan evakuasi, Solomon mengatakan kepada Sarati jika yang di hadapan mereka saat ini adalah korban bundi. Sekilas perhatian Brinda tertuju ke bagian tubuh korban yang terdapat bekas luka dari batu bata. Dan di sisi yang lainnya ada bekas karung goni di kedua pergelangan kaki. Brinda mengatakan jika korban tidak meninggal karena bundi melainkan dibunuh. Kemungkinan besar jasadnya lebih dulu dimasukkan ke dalam karung goni lalu dihanyutkan ke sungai oleh si pelaku. Dan tanpa disangka setelah dokter forensik memberitahukan hasil otopsi, dugaan Brinda ternyata sangatlah tepat. అక్కడక్కడ గోను సంచి తాళ ట్రేసెస్ ఎవరో చంపి అందులో ఇటుకలు పెట్టి పడేశారు. Dokter forensik menambahkan jika yang dilakukan pelaku bukanlah pembunuhan sembarangan. Ia lebih dulu mematahkan tulang rusuk sebelum menusuk jantung dan punggung korban dengan senjata tajam. Selama 24 jam sebelum kematiannya, korban dibiarkan merasa kesakitan dengan beberapa luka.
Dan setelah tewas, tubuhnya dimasukkan ke dalam karung goni bersama tumpukan batu bata yang selanjutnya dibuang ke dalam sungai. Satu yang tidak bisa terdeteksi adalah luka bolong di bagian leher korban. Kemungkinan luka tersebut berasal dari gigitan ataupun cabikan dari seekor hewan. అలాగే ముందు గుండె భాగంలో he bleeded very badly. చనిపోయే ముందు సుమారు 24. Brinda yang melakukan investigasi mendapatkan sebuah fakta jika korban kemungkinan besar bekerja di perlintasan kereta api. Dan hal tersebut disimpulkan lantaran di kukunya terdapat jejak batu bara serta kotoran granit. Mempersempit daftar pencarian orang hilang, Brinda dan Sarati menemukan FIR yang dibuat oleh seorang wanita terkait keberadaan suaminya yang menghilang 1 bulan silam. Dan akhirnya setelah diidentifikasi, wanita tersebut membenarkan jika korban adalah suaminya sendiri bernama Tilak. Istri korban mengatakan jika keluarga mereka tidak memiliki musuh yang mungkin bisa melakukan pembunuhan. Dan karena pernyataan yang disampaikan, Solomon mengatakan kepada Sarati agar secepatnya menutup kasus tersebut. Brinda yang tidak terima dengan keputusan Solomon diam-diam melakukan investigasi ulang. Dan setelah menempuh perjalanan puluhan kilometer, Brinda tiba di satu titik yang kemungkinan di sanalah pelaku menghanyutkan jasad korban. ఖచ్చితంగా మీ ఆయనేనా? ఏమిటో సారథి, పాపం కొన్ని జీవితం. Di atas sebuah batu, Brinda menemukan sehelai bulu burung yang cukup besar. Dan setelah dilakukan browsing, bulu tersebut adalah bagian sayap dari burung katartes. Termasuk spesies langka yang memiliki kebiasaan memakan bangkai, ternyata bekas gigitan katartes sangat mirip dengan bekas luka bolong di leher korban. Pria bernama Takur masuk ke suatu tempat dan membuka kandang burung yang ternyata adalah burung katartes. Dan setelah memberinya makan, Takur mengeluarkan mainan orang-orangan sawah yang terbuat dari ranting pohon. Satya yang terpisah dari ibu serta adiknya tidak mengetahui kalau sang ibu sudah dibawa ke hadapan suami. Dan karena Chinu telah melarikan diri, suami akhirnya memilih seorang gadis kecil dari keluarga lain. Karena melakukan pertentangan, suami dengan kejam membunuh Sonia atas kesalahan yang dilakukannya. Dan bersamaan dengan itu juga suami langsung membeker gadis kecil yang menjadi tumbal persembahan. Suara gaduh yang terdengar dari dalam desa membuat Satya berlari menyaksikan. Dan melihat gadis kecil yang menjadi tumbal persembahan, Satya berpikir jika gadis tersebut adalah Chinu. Kemarahan Satya tidak terbendung lagi begitu menyaksikan sang ibu telah meninggal dunia. Dan mengambil kayu bakar bekas tumbal persembahan, Satya langsung membumi hanguskan desa dan menewaskan 30 warga. Di kantor polisi, Brinda memberitahukan hasil investigasinya kepada Sarati. Namun mengingat perintah Solomon yang ingin kasus tersebut ditutup, Sarati seolah tidak menggubrisnya. Brinda kembali mendatangi keluarga korban dan stasiun kereta api yang menjadi tempat bekerjanya Tilak. Namun baik istri ataupun pimpinan mengatakan jika Tilak tidak memiliki musuh di kehidupannya sehari-hari. Kilas balik di 25 tahun silam, Chinu ternyata ditemukan oleh inspektur polisi yang tak lain adalah Tuan Ragu. Dan melihat keadaannya yang memprihatinkan, Ragu memutuskan membawa Chinu ke lingkungan keluarga. Di momen ini akhirnya terungkap jika Brinda sebenarnya adalah Chinu. Ia dibesarkan dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Tuan Ragu. Brinda kembali membahas pembunuhan Tilak bersama Sasri. Dan melihat luka parah yang ditimbulkan pelaku, Brinda berpikir jika pembunuhan tersebut kemungkinan bukan kali pertama yang dilakukan oleh si pelaku. Menelusuri lebih jauh, Brinda mendapatkan sebuah fakta jika di daerah lain juga pernah terjadi kasus pembunuhan serupa. Dan hasilnya ada 3 kasus pembunuhan dengan motif sama yang terjadi selama 9 bulan ke belakang. Setelah mendiskusikannya dengan Solomon, ketiganya langsung menghadap komisaris untuk mendapatkan langkah selanjutnya. Dan setelah mempertimbangkan semuanya, komisaris setuju mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Di sisi yang berbeda, Takur meminta tolong kepada seorang supir bus bernama Abdul.
Membantunya mengangkat barang, Abdul malah dipukul dengan sebuah linggis. Setelah terkapar, Thakur segera memasukkan tubuh Abdul ke dalam mobil box. Dan setelahnya ia pun pergi ke suatu tempat di daerah Nandigram. Flashback ke 25 tahun silam, Satya yang belum berumur 18 tahun akhirnya dipenjara di pusat remaja karena pembunuhan massal yang dilakukan. Dan di beberapa momen Satya sering terlibat adu mulut dengan seorang pendeta terkait keadilan Tuhan. Setelah semua yang dialaminya selama ini, Satya tumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya akan Tuhan. Ia beranggapan jika beberapa oknum telah menyalahgunakan agama untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan nasib orang lain. 2 minggu setelah menawan Abdul, Thakur yang berniat melakukan pembunuhan mengatakan jika motifnya hanya satu. Ia ingin mengambil bus penumpang yang selalu dibawa Abdul. Mengambil pisau cukur dari dalam tasnya, Thakur mencukur habis rambut Abdul dan kemudian memakaikannya sebuah topeng. Dan setelahnya 16 tusukan benda tajam langsung dilayangkan ke bagian dada. Sambil menangisi perbuatan yang baru saja ia lakukan, Thakur membuka kandang burung katatres dan membiarkan burung tersebut mencicipi tubuh Abdul sampai puas. Departemen Kepolisian yang mengembangkan penyelidikan akhirnya mendapatkan sebuah fakta baru. Dari 3 kasus yang berhasil diungkap Brinda, ternyata ada 11 kasus lagi yang terjadi selama 5 tahun ke belakang. Namun untuk memperkuat hasil investigasi, komisaris menyarankan agar mereka semua fokus terlebih dahulu ke 3 kasus yang diungkap Brinda. 2 korban pembunuhan selain Tilak ternyata memiliki profesi pekerjaan yang tidak berkaitan. 2 Desember di kota Sarurnagar, pelaku melakukan pembunuhan kepada seorang tukang listrik bernama Rambabu. Dan menurut keluarga serta rekan kerjanya, Rambabu dikenal sebagai pria baik yang tidak memiliki musuh. 20 Januari tepatnya di kota Kerala, pria pelayan gereja bernama Fernandes menghilang dan jasadnya ditemukan di areal danau. Dan menurut keluarga serta rekan korban, Fernandes adalah pribadi yang baik dan tidak pernah membuat keributan. Thakur memasukkan tubuh Abdul ke dalam karung goni dan menyeretnya ke pinggiran danau suci yang ada di daerah Nandigram. Dan selapasnya ia langsung mendorong lalu menghanyutkan. Tak lama setelahnya 2 anggota polisi yang sedang berkeliling menyamperi Thakur dan bertanya apa yang dilakukan Thakur di sekitar danau suci. Dan karena jawabannya sedikit ngawur, kedua polisi langsung membawa Thakur ke kantor polisi. Brinda menemui seorang ahli dan bertanya tentang keberadaan burung katatres yang katanya sudah hampir punah. Dan berdasarkan pengalaman yang dimiliki, tuan ahli mengatakan burung tersebut pernah ditemui di perkampungan suku Keklia yang ada di negara bagian Uttar Pradesh. Suku Keklia menjadikan burung katatres sebagai dewa kematian dengan sebutan Kali. Dan apabila ada sanak saudara yang meninggal dunia, maka sebagian tubuhnya akan ditawarkan untuk menjadi santapan burung tersebut. Kepolisian akhirnya mendapatkan berita menghilangnya Abdul yang diklaim keluarga sudah tidak kembali selama 2 minggu. Mendatangi istri korban bernama Sarah, Brinda mendapatkan informasi jika Abdul terakhir pulang membawa bus dari arah Tamil Nadu. Sarah menambahkan jika Abdul sempat bertelepon dan mengatakan jika ia akan tiba di rumah dalam waktu 10 menit. Namun setelah ditunggu-tunggu, Abdul tak kunjung hadir dan ponselnya juga dimatikan. Seorang supir bajai mengatakan kepada Brinda jika ia sangat yakin jika Abdul masih berada di sekitar Nandigram. Dan seolah mendapatkan petunjuk, Brinda akhirnya melakukan penelusuran di tempat-tempat sepi yang ada di daerah tersebut. Singkatnya, setelah mengikuti rute yang selalu dilalui Abdul, Brinda menemukan sebuah rumah tua yang di dalamnya terdapat jejak darah dan potongan rambut manusia. Tanpa menunggu lama, kepolisian dan tim forensik kini sudah tiba di lokasi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, rambut yang ditemukan Brinda ternyata sangat cocok dengan DNA Abdul. Tak jauh dari sana, Brinda juga menemukan slip ATM tertanggal 2 hari lalu. Dan secara mengejutkan, slip tersebut ternyata atas nama seorang profesor dan pengusaha terkenal bernama Anan.
Satu hal yang sedikit janggal, penarikan ATM ternyata berada di daerah Gandigar yang jaraknya 88 km dari Nandigram. Namun setelah mempertimbangkan segala resiko, komisaris akhirnya mengizinkan Sastri dan juga Brinda melakukan interogasi kepada Anan. Di kantor polisi, Thakur yang diinterogasi tampak kebingungan dengan pernyataan polisi yang menganggapnya tidak waras. Dan ketika Inspektur Gopal mengambil mainan orang-orangan sawah dari dalam tasnya, Thakur seketika mengamuk dan menangis layaknya anak kecil. Merasa iba dan juga karena tidak menemukan adanya tanda-tanda kejahatan, Gopal akhirnya melepaskan Thakur saat itu juga. Di sisi lain, kepolisian akhirnya membawa Anan ke kantor untuk diinterogasi. Anan mengaku kalau ia memang menarik uang di ATM 2 hari lalu untuk biaya perobatan sang ayah. Namun terkait bagaimana slip tersebut bisa sampai ke Nandigram, Anan mengatakan kalau ia tidak mengetahuinya. Setelah dijelaskan jika hal ini berkaitan dengan pembunuhan, Brinda mengatakan jika Anan harus bekerja sama dalam penyelidikan. Dan karena bersikeras tidak mengetahui apapun, komisaris langsung mempersilahkan Anan meninggalkan kantor polisi. Sebelum pergi dari sana, Brinda menunjukkan foto-foto korban pembunuhan kepada Anan. Namun saat ditanyai, Anan mengatakan kalau ia tidak mengenal mereka semua. Walaupun komisaris melarang melakukan penyelidikan kepada Anan, namun Brinda sangat yakin jika Anan pasti memiliki keterkaitan dengan kasus pembunuhan. Dan akhirnya selama 2 hari berturut-turut, Brinda mengikuti Anan yang menjalani aktivitasnya sebagai profesor dan pengusaha ternama. Di sisi lain, Brinda juga diam-diam menempelkan alat pelacak di bawah bodi mobil milik Anan. Namun walaupun begitu, Brinda juga tidak dapat menemukan kejanggalan dari aktivitas yang dilakukan Anan di setiap harinya. Di kantor polisi, Sarati menyadari sebuah petunjuk yang mereka lewatkan, di mana 3 korban pembunuhan yang dibuang pelaku selalu ditemukan di sungai ataupun danau yang ada di sekitar tempat tinggal korban. Menyadari ada danau suci di daerah Nandigram, Sastri berpikir jika pelaku pasti membuang jasad Abdul di danau tersebut. Dan tanpa menunggu lama, Sastri bersama tim langsung melakukan penelusuran. Tidak tahan karena belum mendapatkan sesuatu yang mencurigakan, Brinda memutuskan langsung mendatangi Anan di yayasannya. Dan tidak mau ada yang ditutupi, Brinda mengatakan kalau ia sudah mengikuti Anan selama 2 hari berturut-turut. Anan mengenalkan Brinda ke orang tuanya yang bernama Tuan Kamal. Dan menurut informasi, Tuan Kamal ternyata memiliki sifat yang berbanding terbalik. Tuan Kamal merupakan mantan pengacara yang tidak pernah menyumbangkan hartanya untuk panti asuhan ataupun yayasan sosial. Sedangkan Anan yang merupakan profesor psikologi memiliki yayasan sosial untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Perbedaan terbesar lainnya, Tuan Kamal ternyata adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Sedangkan Anan memiliki pandangan lain dan mengatakan jika ia tidak percaya Tuhan. Namun walaupun begitu, Anan mengatakan kepada Brinda jika hidup di dunia ini kita tidak boleh berhenti berbuat baik. Sebisanya dengan tenaga yang ada, mereka harus membantu orang lain ketika dilanda kesusahan. Di areal danau, Sastri yang dibantu warga sekitar akhirnya berhasil menemukan jasad Abdul yang dibuang di dalam karung goni. Dan saat yang bersamaan, Sastri langsung meminta Brinda agar secepatnya datang ke lokasi. Pagi hari saat sudah tiba di sana, Brinda malah mendapatkan panggilan dari kantor polisi. Mereka mengabarkan jika Tuan Kamal telah tewas dibunuh dan jasadnya terdapat luka cabikan dari burung katatres. Anan yang juga sangat terkejut sedikit menyesal lantaran ia berada di universitas ketika pembunuhan sang ayah terjadi. Malam saat pemakaman berlangsung, komisaris meminta maaf kepada Anan atas kecurigaan yang mereka lakukan. Dan selanjutnya komisaris berjanji jika departemen polisi akan segera menangkap pelaku yang sebenarnya. Di sisi lain, melalui kejadian tersebut, Brinda akhirnya sadar jika Anan tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan yang terjadi saat ini. Selang beberapa hari selanjutnya, Brinda menemukan petunjuk baru di mana di perlintasan kereta api yang mengarah ke Danau Nandigar terdapat beberapa CCTV yang kemungkinan saja merekam jejak si pelaku. Dan akhirnya ditemukanlah sebuah mobil box yang beberapa kali melintas dalam waktu berdekatan. దీని ముందు ఒకసారి ప్లే చేయండి. ఓకే మ్యామ్.
Brinda dan Sarati menyaksikan jika mobil tersebut ternyata sempat digiring oleh kepolisian Nandigram. Dan tanpa menunggu lama, keduanya langsung menemui Inspektur Gopal untuk menanyakan yang terjadi. Gopal berterus terang dan mengatakan kalau ia tidak terlalu melakukan pemeriksaan kepada supir box yang mereka tangkap. Namun melalui sidik jari terungkaplah identitas supir box yang tak lain adalah Thakur. Basis data menunjukkan jika Thakur pernah terlibat kasus pembunuhan di desa Jualapur 16 tahun silam. Dan karena perbuatannya, ia kemudian mendekam di penjara remaja selama 5 tahun. Dirasa perlu mengetahui latar belakangnya, Brinda dan Sarati segera berangkat ke desa Jualapur yang jaraknya cukup jauh. Namun setibanya di sana, petua dan penduduk desa tidak ada yang mau menceritakan tentang sosok Thakur. Di tengah keputusasaan tersebut, warga desa bernama Jarnardan merasa iba dan mau menceritakan semuanya kepada Brinda dan juga Sarati. Dan bersamaan dengan cerita yang disampaikan, scene flashback kemudian diperlihatkan. Sejak pertama dilahirkan, Thakur ternyata sudah mendapatkan kebencian dari sang nenek. Ia dibenci lantaran ibunya meninggal dunia setelah melahirkannya. Pendeta mengatakan jika kematian ibunda Thakur adalah karma yang harus diterima. Karena sebenarnya Thakur adalah reinkarnasi iblis yang melakukan pembunuhan kepada 12 orang di kehidupan sebelumnya. Apapun musibah yang menimpa di desa, baik itu meninggal karena sengatan ataupun gigitan ular, warga desa selalu mengaitkannya dengan karma Thakur. Hingga pada akhirnya sang nenek diminta memasung Thakur untuk keselamatan warga. Seiring berjalannya waktu, Thakur yang hidup tanpa komunikasi mulai berbicara dengan hewan seperti kambing dan juga burung. Hingga sampai di suatu hari penyakit misterius melanda warga desa dan menyebabkan kematian dengan jumlah yang cukup banyak. Pendeta yang menyalahkan Thakur di balik kejadian malang berniat menjadikan Thakur sebagai persembahan untuk burung Katatres. Namun saat akan melakukan ritual, Thakur berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan kepada sang nenek. Alih-alih menyelamatkannya, sang nenek malah berteriak dan mengatakan jika Thakur bersembunyi di rumah. Dan dibalut perasaan kesal, Thakur langsung mengambil kayu besar dan memukul kelapa sang nenek sampai meninggal dunia. Selanjutnya Thakur kembali melarikan diri dan akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian. Dan karena pembunuhan yang dilakukan, Thakur ditahan di penjara pusat remaja. Setelah memperhatikan penampakan petua agama yang hendak menjadikan Thakur sebagai persembahan, Brinda mulai teringat dengan kondisi korban pembunuhan. Dari mereka semua tidak ada yang memiliki rambut karena telah dicukur habis oleh si pelaku. Di sisi lain, karena semua korban memiliki latar belakang yang berbeda-beda, Sarati berpikir jika Thakur memilih korban secara acak. Dan ternyata hal tersebut sangat menyulitkan mereka untuk mengetahui korban selanjutnya. Di investigasi berikutnya, Brinda kembali mendapatkan petunjuk baru, di mana setelah Thakur melakukan pembunuhan, ada kecelakaan besar yang terjadi setelahnya. Tanggal 4 Desember pasca kematian Rambabu terjadi korsleting listrik di ashram tempat ia bekerja. Dan akibatnya 48 orang yang sedang melakukan ritual keagamaan tewas karena kebakaran. Tanggal 24 Januari, 4 hari setelah menghilangnya Fernandes, 39 orang meninggal di gereja Saint Lewis karena keracunan makanan. Dan usut punya usut, Fernandes adalah pimpinan pelayan yang bertanggung jawab menyediakan konsumsi. Tanggal 7 Juli, seminggu setelah menghilangnya Tilak, 50 orang penganut agama meninggal dunia karena kebakaran di kereta api. Dan itu artinya Thakur ternyata tidak memilih korban secara acak. Ia menargetkan orang-orang yang memiliki peran penting dalam suatu kegiatan agama. Thakur terlihat mengendarai bus milik Abdul dengan membawa penumpang yang akan melakukan perjalanan agama. Dan naas, ketika melewati sungai, Thakur malah menabrakkan bus ke pembatas jalan hingga menenggelamkan semua orang kecuali dirinya. Mengambil ponsel dari dalam saku, Thakur kemudian melakukan panggilan ke seseorang yang tak lain adalah Anan. Dan kemudian ia mengatakan jika tugasnya telah selesai. Flashback ke 16 tahun silam, Thakur yang dipenjara di pusat remaja mendapatkan perlakuan kasar dari remaja lain.
Dan satu-satunya remaja yang mau berkomunikasi dengan dirinya adalah Satya. Satya yang sudah mengetahui cerita tentang Thakur mengatakan jika yang diklaim pendeta adalah kesalahan. Karena bagaimanapun tidak ada orang yang terlahir ke dunia dengan membawa dosa, apalagi dosa di kehidupan sebelumnya. Singkatnya, karena merasa terlindungi, Thakur menganggap Satya adalah sahabat yang tidak tergantikan. Terkait Tuan Kamal, Brinda bertanya kepada Anand apakah sebelum kematiannya beliau tidak memiliki kegiatan agama yang melibatkan orang banyak. Dan setelah mengingatnya, Anand mengatakan kalau 2 minggu yang lalu ia pernah memesan tiket kereta api untuk mengantarkan beliau ke kuil Jagannath. Rencananya kegiatan agama tersebut akan dilangsungkan 2 hari lagi. Namun karena beliau sudah tiada, bisa dipastikan Anand tidak akan melanjutkan perjalanan. ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వచ్చాం. జగన్నాథ్ టెంపుల్కి తీసుకెళ్లాలని అప్పట్లో దర్శనం కోసం. Untuk memancing Thakur keluar dari tempat persembunyian, Brinda mengatakan kepada komisaris jika ia akan menjadi umpan. Dan di hadapan media, Brinda mengaku kalau dirinya adalah satu di antara 12 korban pembunuhan yang dilakukan Thakur di kehidupan sebelumnya. నేనే నీ చావు. Di sisi lain, Thakur yang sedang menonton televisi tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Brinda. Dan setelah marah tidak karuan, Thakur mengatakan kepada Anand jika ia akan segera melakukan pembunuhan. Sadar jika mental sahabatnya terganggu, Anand memutuskan mengasingkan Thakur ke tempat terpencil. Dan dengan bantuan tangan kanannya yang bernama Serina, Thakur langsung dibawa menggunakan mobil box. Naas saat sedang membeli makanan, Serina tidak menyadari kalau Thakur telah melarikan diri. Dan dengan mengendarai mobil box, Thakur langsung menuju ke kediaman Brinda. Menjadikan dirinya sebagai umpan ternyata sangatlah benar. Brinda dan para personil lain yang sudah mengetahui kedatangan Thakur langsung melakukan pengejaran. Pada akhirnya karena berusaha melakukan perlawanan, Sarati segera melepaskan timah panas dan membuat Thakur tewas seketika. Melalui log panggilan di ponselnya, Brinda melihat jika Thakur selalu melakukan panggilan di tanggal terjadinya pembunuhan. Dan karena nomor tersebut tidak dapat dihubungi, Brinda sangat yakin jika Thakur memiliki atasan yang memberikannya perintah. Singkatnya, melalui tato kecil di bagian dadanya terkuaklah jika yang memberikan perintah tersebut kemungkinan adalah seorang pria bernama Satya. Sarati menelpon Janardan dan bertanya apakah Thakur memiliki seorang teman bernama Satya. Dan dari sepengetahuannya, Janardan mengatakan jika Thakur tidak pernah berkomunikasi apalagi memiliki seorang teman. Seketika Sarati teringat dengan penjara remaja yang sempat menjadi tempat tinggal Thakur. Dan akhirnya setelah mengecek berkas-berkas, mereka pun menemukan data seorang tahanan remaja bernama Satya. Ganggawaram per Satya, case number. Hal mengejutkan kembali ditemukan setelah Brinda membaca surat pembebasan di 16 tahun silam, di mana saat itu inspektur polisi yang tak lain adalah Ragu memberikan jaminan dan mengeluarkan Satya dari penjara remaja. Ragu, mana? Merasa ada yang disembunyikan, Brinda langsung menanyakan hal tersebut kepada sang ibu. Dan setelah dipaksa berterus terang, beliau akhirnya mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Mengetahui jika Brinda memiliki seorang kakak bernama Satya, Ragu memutuskan mengadopsinya karena rasa tanggung jawab. Namun di sisi lain, Vasundara merasa keberatan lantaran takut jika Brinda akan dibawa dari keluarga mereka. Dengan tenang, Ragu mengatakan jika hal tersebut bukanlah hak mereka berdua. Tugas mereka saat ini adalah mempertemukan dua saudara yang telah terpisah selama bertahun-tahun. Namun walaupun begitu, Ragu menambahkan jika ia tidak akan langsung menyatukan keduanya. Ragu berinisiatif menguliahkan Satya sebelum ia benar-benar siap menjalani kehidupan dunia luar. Satya awalnya menolak tawaran Ragu karena merasa jika di luar sana banyak sekali oknum yang takut akan Tuhan namun melakukan dosa besar mengatasnamakan Tuhan.
Dan hal itu sudah disaksikannya ketika para suami menewaskan ibu dan adiknya karena ramalan yang belum tentu benar adanya. Ragu tidak menyangkal semua yang dikatakan oleh Satya. Namun dengan penuh bijaksana ia menasehati jika orang terpelajar dapat mengenali kesalahan. Dan begitu juga Satya, jika ia berada terus di penjara, ia tidak akan bisa merubah kehidupannya sendiri. Di pertemuan selanjutnya, Satya akhirnya mau mengalah dengan egonya sendiri dan menuruti perkataan Ragu. Dan sebelum berpisah dengan sahabatnya, Satya memberikan mainan kayu dan mengatakan kepada Thakur untuk bersabar menunggu. Sebelum benar-benar pergi dari sana, Thakur menunjukkan sebuah tato kecil bertuliskan Satya yang diukirnya di bagian dada. Dan sambil mengingat kebaikan Satya, Thakur berjanji jika ia akan selalu membantu Satya dalam hal apapun. Tuan Ragu memberikan semua yang dibutuhkan Satya dalam hal pendidikan. Beliau menguliahkannya di jurusan psikologi universitas ternama di kota Hyderabad. Namun selama menjalani pendidikan, Satya malah menemukan insiden pahit yang mengingatkannya dengan kejadian di masa lalu. Seorang ayah yang tak lain adalah Srinath mendapati putrinya disiksa oleh pemuka agama di dalam sebuah kuil. Dan alih-alih mendapatkan keadilan, Srinath harus membayar biaya rumah sakit dengan jumlah yang sangat banyak. Bersama teman-teman mahasiswa lain, Satya mengumpulkan uang untuk biaya perobatan putri Srinath. Akan tetapi setelah semua biaya terkumpul, pihak rumah sakit malah mengatakan jika putrinya telah meninggal dunia. Selain Srinath, Satya ternyata juga menemukan banyak orang yang tertindas karena tipu daya pemuka agama yang lebih mementingkan kepentingan pribadi. Dan karena hal tersebut, Satya akhirnya mendedikasikan dirinya menolong orang-orang yang bernasib seperti itu. Di sisi lain, hubungan di antara Satya dan juga Tuan Ragu kini semakin dekat. Dan dalam beberapa kesempatan, Tuan Ragu menasehati Satya agar jangan pernah berhenti berbuat baik. Singkatnya, setelah menempuh pendidikan selama 3,5 tahun, Satya dinyatakan lulus dengan peringkat cum laude. Hari di mana Satya akan diwisuda, Ragu mengatakan kepada Vasundara jika malam nanti adalah waktu yang tepat untuk mempertemukannya dengan Brinda. Dan dengan wajah penuh semangat, Ragu langsung mengendarai mobil menuju Hyderabad. Setelah acara wisuda selesai, Satya mengatakan jika ia memiliki panggilan mendesak dari seorang wanita yang anaknya disiksa karena melakukan perzinahan. Namun setibanya di sana, kejadian malang malah menimpa Ragu dan juga Satya. Kelompok agama yang dipimpin pria bernama Abad menyerang Ragu dan juga Satya lantaran ikut campur dengan urusan pribadi mereka. Dan setelah ditusuk dengan benda tajam di bagian dada, Tuan Ragu langsung tewas sedangkan Satya mengalami koma. Bersama Brinda dan juga Yasna, Vasundara tiba di rumah sakit dan menyaksikan jasad Ragu yang sudah terbaring. Dan saat ditanya apakah ia mengenal Satya, Vasundara mengatakan jika Satya bukanlah kerabat mereka. Kepada Brinda, Vasundara mengatakan jika ia sengaja menutupi fakta tersebut lantaran takut Brinda akan meninggalkannya. Kematian Ragu membuatnya berpikir ulang jika ia tidak perlu memberitahukan identitas Brinda kepada Satya. Sadar jika polisi pasti akan memburu mereka, Anand mengatakan kepada Srinath jika mereka harus menyiapkan diri untuk misi terakhir. Dan 2 hari lagi mereka berencana menewaskan 2.000 orang dalam perayaan agama yang berlangsung di kuil Gangavaram. ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకి ఠాకూరే తెలుసు నా ప్రాణ కూడా వస్తారని. Flashback ke kejadian masa lalu, Satya yang sudah tersadar dari koma sangat terpukul dengan kematian Tuan Ragu yang sudah ia anggap seperti seorang ayah. Dan sejak saat itu, Satya mulai menaruh dendam kepada oknum-oknum yang menghilangkan nyawa mengatasnamakan agama. Bersama Srinath, Satya mulai mengumpulkan orang-orang bernasib sama dan kemudian membangun yayasan yang isinya adalah bagian dari mereka semua. Dan tak lupa, Satya juga menemui Thakur hingga akhirnya mereka melakukan aksi pembunuhan yang sangat besar.
Di pembunuhan pertamanya, Thakur lebih dulu mencukur rambut korban agar terlihat seperti petuah agama yang dahulu menjadikannya persembahan. Dan setelah memakaikannya topeng, Thakur kemudian menusuk berulang-ulang hingga korban meninggal dunia. Selanjutnya, Thakur diperintahkan menjadi eksekutor menewaskan orang-orang yang memiliki peran penting dalam kegiatan keagamaan. Dan setelah menewaskan korbannya, Thakur diminta mengambil alih tugas korban agar bisa melakukan pembunuhan yang lebih besar. Melalui berkas kematian Tuan Kamal, Brinda mendapatkan fakta baru jika Anan yang dilihatnya selama ini ternyata bukanlah putra Tuan Kamal. Putra beliau yang bernama Asli Kabir ternyata telah meninggal dunia 2 tahun silam. Mengingat percakapannya dengan Anan, Brinda teringat jika Anan pernah berpesan agar hidup tidak boleh berhenti berbuat baik. Dan jika mengaitkannya dengan perkataan sang ayah, nasihat tersebut sepertinya adalah nasihat yang sama. Hati kecil Brinda sedikit terketuk jika Anan kemungkinan besar adalah kakak kandungnya yang selalu dipanggil dengan sebutan Sachi. Dan bersama Sarati, keduanya langsung bergegas ke yayasan sosial milik Anan. Setibanya di sana, Brinda menyaksikan jika yayasan tersebut telah kosong dan tidak ada siapapun yang tertinggal. Dan di tengah kebingungan, Brinda teringat jika ia pernah menyelipkan GPS di bawah mobil milik Anan. Mengetahui jika mereka menuju Gangavaram, Brinda langsung teringat dengan perayaan gerhana bulan yang melibatkan ribuan orang dari berbagai agama. Dan yakin jika Anan pasti akan melakukan hal besar, Brinda langsung melaporkannya kepada komisaris. Dengan mengirimkan pasukan penuh, komisaris langsung bergegas menuju Gangavaram untuk melacak keberadaan Anan. Namun setibanya di sana, mereka tidak mampu menemukan Anan lantaran banyaknya manusia yang berada di acara tersebut. Panitia mengumumkan ritual yang akan dilangsungkan adalah merendam diri ke danau suci untuk menghilangkan dosa. Dan dari 2000 warga yang turut hadir, ternyata semuanya sangat antusias melakukan ritual tersebut. Di sisi yang berbeda, Brinda menemukan saluran pipa yang di dalamnya mengalir bubuk mesiu dengan jumlah banyak. Dan yakin jika Anan pasti akan meledakkannya, Brinda langsung bergerak cepat mencari dari mana sumber mesiu tersebut dialirkan. Selama kepolisian mencegah warga masuk ke dalam danau, Brinda yang melakukan penelusuran akhirnya menemukan sebuah tempat yang di pikiran masa lalunya. Tempat tersebut adalah tempat bermainnya bersama Sachi. Dan benar saja, tak jauh dari sana Anan terlihat menuangkan bubuk mesiu ke dalam suatu wadah yang kemudian dialirkan ke danau suci. Dengan perasaan yang berkecamuk, Brinda kemudian memanggil Anan dengan sebutan Sachi. Dan mendengar panggilan tersebut, Anan yang ternyata adalah Satya sangat terkejut mendengarnya. Satya awalnya tidak percaya lantaran Brinda menipu sahabatnya Thakur hingga menimbulkan kematian. Namun dengan penuh air mata, Brinda mengatakan jika dirinya adalah Chinu, adik kesayangan Satya yang dianggap tewas 25 tahun silam. Brinda juga menceritakan kalau ia diselamatkan oleh Tuan Ragu yang kemudian mengganti namanya menjadi Brinda. Namun karena takdir berkata lain, beliau yang meninggal dunia tidak bisa mempertemukan mereka dalam satu keluarga. Walaupun sudah mengetahui fakta sebenarnya, Satya sepertinya tidak mau mengurungkan niatnya untuk membunuh ribuan warga yang melakukan ritual di danau suci. Baginya, jalan yang ia tempuh sudah jauh berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh Brinda. Dengan sikap yang sangat menyesal, Brinda langsung melepaskan timah panas ke arah Satya dan meruntuhkan penampungan bubuk mesiu yang sebelumnya sudah dibakar oleh Satya. Dan karena tindakannya, Brinda berhasil mencegah kematian ribuan warga yang berniat merendamkan diri di danau suci. Menarik nafas di penghujung hayatnya, Satya mengeluarkan mainan orang-orangan sawah yang membuat Brinda mengingat kenangan di masa lalu. Dan seketika itu juga pikiran Brinda melayang ketika dirinya bermain drama kematian bersama sang kakak Sachi di 25 tahun silam. Sachi.
So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.